Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maya Yulia Sari, NIM saya 6211420065. Saya dari Prodi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan membacakan hasil rangkuman materi saya tentang proses kimia kontraksi otot rangka. Nah, otot rangka biasa digolongkan sebagai alat gerak aktif, sementara tulang tempat otot melekat disebut alat gerak pasif. Otot rangka melekat pada tulang dan berperan sebagai sistem perototan yang menggerakkan tubuh. Mekanisme kontraktil otot rangka tergantung dari protein miosin, aktin, troponin, dan trombomyosin. Selanjutnya adalah ciri-ciri otot rangka. Yang pertama, inti banyak. Kedua, kontraksi di bawah kesadaran atau saraf somatik. Yang ketiga, protein kontraktil terdiri dari miosin, aktin, troponin, dan trombomyosin. Yang keempat, menyimpan ion kalsium lebih banyak atau tidak tergantung pada ion kalsium ekstrasel. Yang kelima, batas antara sel berupa tight conjunction. Selanjutnya adalah mekanisme kontraksi otot secara umum. Yang pertama, aksi potensial dihantarkan sepanjang saraf dan berakhir pada membran otot. Kedua, pada ujung saraf dilepaskan neurotransmitter asetekolin. Ketiga, asetekolin akan bekerja pada membran serabut otot dan membuka gate natrium. 4. Masuknya ion natrium dalam jumlah banyak melalui terjadinya aksi potensial pada membran otot. Yang kelima, aksi potensial dihantarkan sepanjang membran otot sebagaimana yang terjadi pada membran saraf. 6. Aksi potensial yang terjadi di membran otot akhirnya sampai pada bagian tengah otot yang menstimulasi retikulum sarkoplasma melepaskan ion kalsium. 7. Ion kalsium akan berikatan dengan troponin C dan ini mengawali ikatan antara aktin dan miosin. 8. Ikatan antara aktin dan miosin menyebabkan kedua filamen ini saling menarik ke arah tengah atau biasa disebut dengan sliding filament mechanism. 9. Setelah beberapa waktu, ion kalsium dipompa kembali ke retikulum sarkoplasma, lalu terjadi pelepasan ikatan antara aktin dan miosin atau relaksasi. Terusannya adalah kontraksi yang terjadi melalui sliding filament mechanism akibat terbentuknya cross break yang disusun oleh filamen miosin dan aktin yang akan menarik aktin ke arah miosin di bagian tengah. Kekuatan untuk menarik diperoleh dari ATP yang tersedia di kepala miosin dan akan aktif saat aksi potensial mencapai bagian otot. Selanjutnya adalah jenis otot rangka. Yang pertama, otot slow oksidatif adalah otot yang lambat bekerja sebab membutuhkan oksigen dalam jumlah yang banyak dalam memasok energi dan biasanya dibutuhkan pada aktivitas otot yang lama. Yang kedua, otot fast oksidatif adalah otot yang cepat bekerja sebab energi yang digunakan telah tersedia dalam otot berupa fosfokreatin dan tidak membutuhkan oksigen untuk memasoknya. Jumlah fosfokreatin terbatas di otot, sehingga otot ini bekerja singkat. Yang ketiga, otot fast glikolitik adalah otot yang bekerja cepat dengan mendapatkan energi tanpa bantuan oksigen. Proses pemasukan cukup singkat, tetapi juga terbatas dan hanya digunakan dalam waktu singkat, sebab mudahnya terjadi kelelahan akibat produksi asam laktat yang meningkat. Nah, selanjutnya adalah sumber energi kontraksi otot. Yang pertama, fosfokreatin yang mengandung banyak ATP dan dapat langsung digunakan oleh otot, tetapi cepat habis sekitar 5-8 detik. Kedua, proses glikolisis dan glikogen membentuk asam pirufat dan asam laktat. Reaksi ini tidak memerlukan oksigen. Yang ketiga, fosforilasi oksidatif merupakan kombinasi antara oksigen dengan produk glikolisis, tetapi membutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkan energi. Itu tadi adalah sedikit rangkuman materi dari saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.